Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Senang jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan kita akan kembali membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Silakan kalian berikan opini dan pendapat kalian di kolom komentar. Jaga etika dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera masuk ke video yang pertama. Dan sebelum kita masuk ke video yang pertama, teman-teman yang mau pesan kaos yang sering saya pakai dalam pembuatan konten seperti ini, saya akan lawan. Saya akan sematkan link WA saya di sematan komentar video ini. Ini edisi terbatas, jangan sampai kehabisan. Kita segera bahas video yang pertama. Prabowo minta pendapat Jokowi soal darurat militer. Kita dengarkan teman-teman. Bapak gusar nggak sih dengan kondisi demokrasi kita saat ini? Militerisme yang menguat, kebebasan berbicara juga semakin menipis, agak berbeda dengan zamannya Pak Jokowi. Bapak gusar? Kekuasaan yang baik itu adalah kekuasaan yang dekat dan mendekat pada realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sempat ada diskusi atau pembicaraan Pak Prabowo menelpon Bapak atau meminta pendapat Bapak soal darurat militer. Lalu Bapak memberikan saran bahwa, wah Pak, situasi yang Agustus itu sebenarnya jauh lebih ringan daripada yang dulu saya alami 411, 212 yang 1 juta katanya gitu Pak, berkumpul di Monas itu. Jadi Pak Prabowo nggak usah khawatir sebetulnya dengan itu. Bener nggak sih Pak itu Pak? Ya, saya hanya berbicara nggak usah khawatir Pak. Gitu. Demokrasi itu mengalami penurunan sejak saya amati sejak 2006 di level global. Hampir di semua negara, karena apa? Populisme. Jokowi paling berpengalaman kalau soal urus negara teman-teman ya. Mantap! KDM dukung aksi demo menuntut disahkannya RUU perampasan aset. Kita juga dukung itu teman-teman. KDM dukung aksi demo menuntut disahkannya RUU perampasan aset. So nice. Dan pada malam hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat buat Mas Botok, tokoh pergerakan dari Pati yang telah memimpin sebuah gerakan moral untuk mengingatkan kembali kami para penyelenggara negara agar taat pada ketentuan konstitusi dan senantiasa menjunjung supremasi hukum. Dan semoga undang-undang perampasan aset yang digaungkan sudah direspon oleh pimpinan DPR RI dan dipastikan tanggal 15 Desember paling lambat sudah disahkan. Ini adalah kabar yang sangat baik dan tentunya seluruhnya ini berkat perjuangan seluruh elemen bangsa yang memiliki komitmen terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Terima kasih buat Mas Botok yang sudah memimpin unjuk rasa dengan tertib, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada pimpinan DPR dan seluruh anggota serta pimpinan Komisi 3 yang cepat merespon seluruh apa yang menjadi tuntutannya. Mari kita bersama-sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, kemudian berpihak pada kepentingan rakyat. Betul. Semuanya harus kembali kepada keberpihakan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok. Ini ada nilainya nggak sayembara kayak Lawyer muda Michael Justru sayembara ini ya. bertujuan untuk mendapatkan alat bukti yang kita perlukan. Kenapa? Kamu dilaporkan alat bukti? Meskipun apapun yang terjadi di prosesnya, tapi pencalonannya Gibran itu terjadi pasca putusan nomor 9. Hal yang lucu dari ijazah ini adalah, tahu nggak sih kalian sebenarnya, kalaupun ijazahnya Pak Gibran itu palsu, itu tidak serta-merta jabatannya itu dicopot loh. Itu kan hanya syarat pencalonan. Anyone with a degree, kalau mau itu doktor, mau itu prof, kalau tinggalnya nggak enak, hidupnya nggak enak, tiba-tiba dapat tawaran menggiurkan untuk bersuara, meminjam dia punya kredibilitas, ya saya rasa susah untuk ditolak. Jadi nggak ada istilah anak haram konstitusi untuk Gibran. Itu kurang tepat. Ya mungkin asik catchy buat viral-viral ini, buat masyarakat yang ini ya. Ya oke lah. Kalau kompeten dalam kacamata kita itu berbeda dengan hukum. Dan kita bilangnya karena sebagai wapres harus bisa semua. Saya rasa nggak ada individu yang kompeten sih di negara ini. Pak Jokowi
Nah, ini makin teman-teman ya. dihujat itu Makin makin dihujat, melejit. makin melejit. Justru Fenomena orang kata-kata sekarang ini. itu yang ditakut itu Gibran. Hmm. Makin naik dia. Hmm. Saya kepengen Pak Jokowi dihujat terus. Nah, silakan Ya. dihujat terus. Makin banyak maki-maki. Hmm. Besok lagi akan datang menjadi sekjen PBB. Ini bisa terjadi. Yes. Dimaki-maki masalah ijazah. Tahu-tahu menjadi ekonom dunia. Yes. Ini nyata. Ya, jadi saya melihat pembenci-pembenci Pak Jokowi sajalah yang bermain ini. Masalah Gibran, siapa bilang meredup? Justru orang sekarang itu yang ditakut itu Gibran. Takut karena apa Bang sama Gibran Bang? Sama Wapres? Takut jadi yang akan datang itu orang udah Gibran. Jadi bermacam-macam cara bagaimana caranya mengganjal Gibran. Dengan isu ijazahnya dan segala macamnya. Cerita lucu Sekpri Ibu ya, sekretaris pribadi Ibu Riane Jokowi selama kawal ibu negara. Ini menarik, perbincangan menarik, teman-teman. Saya mau ke pasar buah. Kita masih di hotel semua. Suaranya Langsung pelan ya. ke kediaman Bentar ya. kan buat jaga-jaga kan nyiapin kendaraan semua kan sama teman-teman Udah pas penuh pampres loh. gitu. Ya kayak gitu. Terus nanti Nggak ke supermarket, ke pasar beneran ya? pasar Nongko ada di Solo, cek aja itu pasar. Oh, ibu masih suka ke pasar Iya. kayak gitu sendiri? Jadi, nah ini ada kejadian lucunya nih. Apa tuh? Jadi, Mas nanti nggak usah dikawal ya, kan cuma ke pasar kan gitu kan. Ini di Solo kok kampung halaman saya. Paling beliau misalnya dengan staf rumah tangga ya kan. Karena biar tahu mau belanja apa aja gitu Ya sekalian. biar bebas lah gitu kan, kalau diikutin banyak orang-orang pada noleh kan nggak bebas gitu kan. Ya udah beliau berdua dengan staf rumah tangganya. Berdua banget. Berdua. Ini ibu negara loh. Iya, berdua banget. Nah, cuman kan pas pampres pada bingung, Mas gimana ya kan? Beliau juga harus tetap mengamankan kan kalau ada apa-apa pas pampres digantung juga. Ya udah kita biasanya tertutup lah incognito. Jadi kita ngikutin gitu. Cuman tidak terlihat oleh beliau gitu. Nah, ternyata pas di pasar itu banyak yang minta foto. Walah. Ke beliau kan. Kayaknya udah kewalahan kan ngajarin foto. Terus yang staf rumah tangga telepon, Mas Hendy di mana? Ada, kenapa? Merapat ke sini, ibu banyak yang minta foto katanya. Terus kita nggak dalam waktu lama gitu, cuma 5 menit udah ada di situ. Dia beliaunya ketawa-tawa aja ya kan. Tapi beliau tahu bahwa kita tuh sebenarnya ngikutin gitu kan. Itu banyak lah kejadian-kejadian gitu. Ya kalau udah, Mas Bayang kan dulu masih belum nikah tuh, masih sering nemenin ke Solo juga. Mas aku mau jalan sama ibu gitu kan. Nggak usah dikawal ya, oh nggak siap mbak ya kan. Nggak dikawal. Pas pampres kan udah tahu protapnya, nggak dikawal. Cuman kadang yang lucu nih, Intel Kodim, Intel Polres, mereka pada nyamar pakai jaket ojol ya kan. Jadi udah bener nih pakai jaket ojol ya kan. Teorinya bener nih jaket ojol ya kan. Cuman sayang HT-nya pakai antena. Diceng-cengin dong sama ibu. Enggak, sama Bayang dipoto ya kan. Sama Mbak Kayang dipoto kirim. Iki opo Mas kan. Kok banyak Intel ya. Siap salah Mbak. Udah habis itu sudah nyingkir ya kan. Pernah juga ditilang ibu. Ibu negara ditilang. Ditilang ya kan. Saya yakin polisinya masih ada di Solo nih. Di lampu merah mau belok lah gitu kan, di stop gitu kan. Kita di mobil. Oke, saya nanya dulu, ya. yang nyetir siapa? Oh itu supir pribadi, ya, supir pribadi yang dari. Pas mau belok. Gitu. Kadang dulu Mbak Kayang juga nyetir sendiri sih. Oke. Gitu. Cuma waktu yang kejadian ditilang itu ada supirnya. Jadi supirnya buka pintu dia bilang, Mas, ibu negara. Polisinya kayak belum paham, nanya SIM gitu kan. Itu masih ada polisi. Ada, saya masih ada. Itu pokoknya cerita-cerita banyak lah namanya keseharian aja gitu. Wah, ini bagus diceritakan terus begini teman-teman agar kita bisa tahu betapa lugunya, sederhananya seorang Ibu Iriana, ibu negara gitu. Begitu merakyat sekali teman-teman ya. Momen kenegaraan, momen acara resmi kan udah inilah. Gitu. Yang justru yang banyak-banyak kayak gitu. Terus pulang ke Solo berdua dengan saya aja pernah. Berdua itu kita sampai gimana pengamanannya nih. Kan gitu. Tapi ada lah, nggak usah ceritain pengamanannya gimana. Nanti bocor lagi. Yang penting antenanya nggak kelihatan ya. Itu gitu. yang penting. Aduh. Itu ada ojol di depan sih, ada antena nggak? Sekarang bukan tukang nasi goreng dong, ojol juga ya ternyata. Itu bahaya itu. Waduh, bahaya juga ya. Seru teman-teman mendengarkan kesaksian pengalaman dari
pas pampres ketika mereka mengawal Ibu Riana. Ada-ada aja teman-teman ya hal yang dimana Ibu Riana mungkin nggak biasa teman-teman. Apa ya? Mereka kan berasal dari rakyat biasa yang hidup serba apa adanya, ya. Kemudian membangun hidup dengan Pak Jokowi, akhirnya berada di puncak tertinggi kekuasaan negeri ini, menjadi ibu negara teman-teman ya. Dan banyak hal yang lucu teman-teman kalau diceritakan, dan saya suka mendengarnya, bahkan saya terhibur ya. Kok bisa ya ibu negara sesederhana ini teman-teman ya. Ya, kita harus akui ya, Pak Jokowi ini secara approval rating, ini kan belum lama beliau lengser, tetapi approval rating beliau atau pengaruh Pak Jokowi ini masih cukup signifikan menurut saya di kancah perpolitikan nasional. Bukan hanya itu, media juga saya kira sangat tertarik untuk menjadikan Pak Jokowi ini narasumber, karena Pak Jokowi ini bisa menyumbang viewers yang luar biasa. Yes, soalnya kita lihat ya. misalnya kasus dugaan ijazah palsu itu masih di maintenance terus sampai sekarang, dan kita lihat viewersnya besar-besar juga gitu. Jadi saya kira kalau ada wawancara salah satu podcast dengan Pak Jokowi dan keterkaitannya dengan tertawa lepas kemarin, saya tidak bisa menyimpulkan ada hubungannya, tetapi pada substansinya ini menunjukkan bahwa kalau kemarin kan kita melihat memang pada saat sidang kabinet itu Gibran itu ditempatkan di tempat para Menko. Tetapi hari ini kita melihat Pak Prabowo itu menempatkan Pak Gibran di samping, Pak Jokowi di samping, dan tertawa lepas. Jadi seakan-akan ini menunjukkan atau Pak Prabowo ingin memberi pesan juga kepada publik bahwa perdebatan kemarin itu, dinamika di publik kemarin terkait dengan tempat duduk Gibran itu ingin dibantah hari ini, bahwa beliau duduk di samping presiden, bercanda dan tertawa lepas, dan saya kira ini simbol yang bisa disimpulkan bahwa tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun sebelumnya itu kan banyak spekulasi bahwa wah, ini presiden ingin menjauhkan Gibran nih, ya kan? Ini presiden ingin, atau ada peristiwa-peristiwa di belakang itu yang menunjukkan keretakan antara Prabowo dengan Gibran, atau secara politiknya keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, saya sendiri berpandangan bahwa belum ada indikasi yang serius yang menunjukkan bahwa memang ada keretakan antara Pak Prabowo dan Gibran selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Oke, baik. Cita-citanya Mas Etes kalau udah gede mau jadi atlet apa? Mau jadi presiden. Wah. Cita-citanya Mas Etes kalau udah gede. Awas lagi ada yang fitnah, mau fitnah ijazahnya Jan Etes lagi. Pokoknya saran saja kepada Mas Gibran, ya, setiap proses kelulusan dari Jan Etes harap didokumentasikan secara lengkap, ya, mulai dari proses belajar mengajar, proses kenaikan kelas, sampai kelulusan, sampai kepada wisuda, semuanya ya, karena jaga-jaga ya. Kalau Jan Etes jadi presiden akan difitnah soal ijazah. Saya pikir sudah nggak mungkin lah kalau misalnya generasinya Jan Etes kemudian jadi pemimpin Indonesia, ya, dan kemudian mereka fitnah karena sekarang kan sudah benar-benar serba digital, jadi semua rekam jejak pasti akan ada teman-teman ya. Next ya. Ditemukan keanehan besar di demo kemarin nih, lo lihat. Anomali. Pemerintah, tolong Pak Prabowo Subianto. Tolong jangan tamak, jangan rakus Pak. Sekalian tutup di Indonesia kalau begini. Nggak setuju anjing, MBG buat apaan? Bukan main. Bego, buat MBG, makanannya boteng nih, kagak enak. Astaga. Abis ini tangkep gue, bunuh, tusuk. Astaga. Kepung gue sama pemerintah. Orang yang sama ya. Hilang, makan MBG, semua buat negara. Aksi turun, aksi semua karena wawang Allah. Astaga, mulutmu. Mau coba buat ambil bulu babi. Ternyata ini orangnya sama semua.
Wah. Anehnya kemarin dia jadi aktivis, di sini dia jadi pedagang Tanah Abang, di sini dia jadi pengamen, di sosmed dia free diving. Udah gitu nongol biasanya di Watchdog, kalau nggak di BBC Indonesia. Bapaknya ini sibuk sekali sepertinya. Ada loker kah Mbak? Bagi Berkepribadian ganda nggak atau peran ganda ini teman-teman? Ini lahirnya zaman Pak Jokowi. Ajudan Pak Jokowi bawa keluarga 3 anak lahir di 3 era Pak Jokowi, Pak Syarif ya teman-teman ya. Pak Jokowi hingga Pak Prabowo. Ini lahirnya zaman Pak Prabowo periode pertama. Ini cita-cita. Nanti dapat buku ya kakak. Sarif Muhammad Nawacita. Iya, sini kakak. Oh, Nanti ya, dapat besar ya bukunya. paling kakak ya. nih. Iya. Ini Syarifah. Syarifah. Ini Syarif juga. Iya. Oh, Syarif juga namanya Ini ya. Syarif. Satu. Resan. Astacita. Albara. Artinya apa tuh Dan? Artinya Aku punya foto sama Pak Syarif ya waktu di Solo kemarin. Nah ini dia, aksi demo ternoda vandalisme, perusak CCTV pejompongan bakal diproses hukum. Proses Pak, ya kalau perlu kasih pelajaran. Nah astaga, ini pencuri namanya ini. Kalian itu mempertaruhkan nyawanya dengan beberapa buah CCTV. Ini tiang listrik loh. Mempertaruhkan nyawanya dengan beberapa CCTV. Kalian kalau kesetrum gimana? Astaga. Pencuri. Masih anak-anak loh, masih remaja tapi rusak teman-teman ya. Ya astaga. Dan menurut saya menyerang Jokowi buat turun itu nipu lah ini begini itu makin membesarkan Jokowi. Kenapa bang? Karena Gimana logikanya? Pada waktu kita podcast yang dulu kita ngomong tipe Jokowi ini memang unik. Mungkin sudah turun dari sana ya. Semakin dia diserang itu makin membesarkan Jokowi. Itu makin mengentakkan orang yang suka kepada Jokowi marah. Orang yang tidak suka pada Jokowi ditembak begitu senang. Yang suka sama Jokowi itu semakin suka Pak. Ya? Dan Bang, itu jumlahnya bisa bertambah terus. Nah, yang tapi tidak itu kan PDI dari sisi kepartaian, Bang. Sisi kepartaian. Kalau sisi Prabowo, Ya itu bukan analisa lagi, tapi itu fakta teman-teman ya. Itu fakta yang sudah berbicara. Mereka menganalisa bahwa ya tuduhan-tuduhan yang serangan-serangan yang sangat banyak kepada Pak Jokowi itu bukan hari ini saja kita lihat. Tapi itu sudah begitu banyak fitnahan-fitnahan keji kepada Pak Jokowi. Mengatakan Pak Jokowi itu PKI lah teman-teman ya. Mengatakan Jokowi anti-Islam loh. Ya, banyak fitnahan mengatakan Pak Jokowi itu antek asing. Ada yang mengatakan Jokowi itu Firaun. Ada yang mengatakan Pak Jokowi itu pesugihan dengan katak, dengan kodok teman-teman. Ada yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah perusak bangsa dan sebagainya. Itu sudah menjadi hal yang bahkan sudah biasa kita dengar di telinga. Di bangsa ini ada kelompok orang-orang yang begitu kejinya menyerang Pak Jokowi, bahkan secara fisik, secara personal teman-teman. Ya tapi itu dilakukan sejak lama, bukan hanya hari ini. Tapi apa yang kita lihat terjadi? Yang kita lihat bahwa Pak Jokowi makin banyak yang dicintai, ya makin banyak yang didukung. Jadi apa yang mereka lakukan hari ini kepada Pak Jokowi, saya selalu mengatakan itu adalah upaya untuk menjaring angin, upaya untuk melimas atau apa ya, menguras air laut. Semua adalah hal yang sia-sia mereka lakukan. Mereka capek, mereka hanya mendowngrade diri mereka, kapasitas mereka, tapi Pak Jokowi makin banjir dengan simpati masyarakat. Ya, kalau Pak Jokowi, kalau masyarakat pendukung Pak Jokowi ini mudah terpengaruh dengan berita-berita miring kepada Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi nggak bakalan 2 periode karena Pak Jokowi sudah diserang sejak pertama memimpin Indonesia. Ya, jadi terbukti masyarakat pencinta Pak Jokowi itu tidak mampu untuk mereka tidak mampu untuk mempengaruhi pendukung-pendukung Pak Jokowi, pecinta Pak Jokowi untuk membenci Pak Jokowi. Karena pada dasarnya pendukung Pak Jokowi itu orangnya itu loyal, orangnya itu positif. Gak mungkin ya kutub utara bisa ketemu dengan kutub selatan, negatif akan nyambung dengan positif, gak mungkin.
ya. Makanya saya itu selalu mengatakan bahwa Mas Gibran itu memiliki nilai yang sama, bahkan lebih ngeri untuk cuek dengan hal-hal seperti ini. Mas Gibran lebih senang kalau dia difitnah, lebih senang kalau dia dihujat, direndahkan. Justru karena itulah yang menjadi boosternya, yang menjadi pendorongnya untuk bisa menjadi lebih besar. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit, see you in the next video, and God bless.